tangkis merupakan salah satu cabang olahraga yang populer. Pasalnya, Indonesia termasuk negara yang disegani oleh negara-negara lain karena sering menjuarai dalam berbagai kompetisi. Bermain bulu tangkis tidaklah mudah. Ada beberapa hal yang perlu kamu kuasai. Salah satu yang paling mendasar adalah teknik memukul. Berikut ini kita akan bahas mengenai macam-macam atau jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis yang perlu kamu kuasai. Setidaknya ada 5 jenis pukulan dalam permainan bulu tangkis. Nah, bagaimana penjelasannya? Simak ulasan berikut ini ya. Yang pertama dikenal sebagai servis. Servis ialah pukulan yang dilakukan sebagai pembuka atau untuk memulai permainan. Pukulan servis ini terbagi atas 3 cara, yaitu yang pertama, servis pendek atau short service. Servis ini dilakukan dengan cara mengarahkan pukulan ke bagian depan lapangan lawan. Servis pendek ini biasanya digunakan saat permainan ganda. Yang kedua, servis panjang atau long service. Servis panjang atau long service ini dilakukan dengan cara memukul kok dari bawah, kemudian mengarahkannya ke bagian belakang atas dari lapangan lawan. Yang ketiga adalah flick service. Flick service memiliki cara seperti servis pendek. Bedanya pada flick service, ketika raket hampir menyentuh kok secara tiba-tiba, pergelangan tangan dikibaskan sehingga laju kok menjadi cepat dan arahnya melambung ke bagian belakang daerah servis. Flick service ini sering dilakukan saat permainan ganda. Kemudian ada pukulan lob. Pukulan lob ini merupakan pukulan yang paling penting loh, takers. Baik untuk pola pertahanan atau defensif maupun pola penyerangan atau ofensif. Pukulan ini terbagi menjadi 2 macam. Di antaranya adalah yang pertama, lob serang. Seperti namanya, pukulan lob ini berguna untuk kegiatan penyerangan. Ciri khas dari lob serang adalah pukulannya menjadikan laju kok lebih cepat dan arah lambungannya agak rendah, melewati lawan ke bagian belakang lapangan. Lob ini dilakukan semisal ketika pemain lawan sedang hilang keseimbangan atau mengalami salah posisi, atau terpaksa bergerak maju ke depan mengejar sebuah drop yang dilancarkan. Pukulan lob serang ada 2 jenis cara, yaitu lob serang dari atas dan lob serang dari bawah. Lob serang dari atas dilakukan dengan pemukulan kok, diambil dari bagian depan di atas kepala, rendah dan cepat. Sedangkan lob serang dari bawah dilakukan dengan pemukulan kok diambil dari bagian bawah, rendah dan cepat juga. Yang kedua, lob penangkis. Pukulan lob penangkis ini bertujuan untuk mempertahankan serangan atau menangkis serangan. Ciri khas dari lob ini yaitu pada pukulan kok yang dilambungkan tinggi dan jauh sampai bagian belakang lapangan lawan. Dengan lambungan kok yang setinggi dan jauh, keuntungan yang diperoleh adalah adanya lebih banyak waktu atau kesempatan untuk memperbaiki posisi. Semakin tinggi lambungan kok, maka semakin lama kok melayang di udara, sehingga semakin banyak pula waktu untuk memperbaiki posisi. Di sisi lain juga bisa semakin membuat lawan kesulitan serta kelelahan, sebab di bagian belakang lawan itulah lawan akan menjadi tidak begitu berbahaya. Pada lob penangkis juga terdapat 2 cara, yaitu dari bawah dan dari atas. Lob penangkis dari atas dilakukan dengan memukul kok dari depan di atas kepala, sedangkan lob penangkis dari bawah dilakukan dengan memukul kok dari bawah. Ketiga adalah pukulan drive. Pukulan drive biasa digunakan untuk memberi tekanan pada lawan, agar lawan tidak punya kesempatan untuk menyerang dengan pukulan overhead. Pukulan drive dilakukan ketika kok datang mendatar atau ketika pukulan overhead tidak mungkin lagi dilakukan. Pukulan ini dapat mempercepat tempo permainan dengan kok diluncurkan begitu rendah dan rata dengan net. Selain itu, pukulan drive dapat mengacaukan posisi lawan. Yang keempat adalah pukulan drop shot. Pukulan ini dilakukan untuk mengarahkan kok secepatnya dan sedekat mungkin dengan net pada lapangan lawan. Pukulan drop shot harus diupayakan agar kok jatuh tajam ke bawah.
yaitu dilakukan ketika posisi kok di puncak ketinggiannya dan jangan sampai kok turun di bawah net. Drop shot dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dari atas dan dari bawah. Yang terakhir adalah pukulan cepat, keras, menukik, dan masuk tajam ke lapangan lawan, yaitu pukulan smash. Pukulan smash sebenarnya sama dengan pukulan lob. Bedanya pada lob, kok dipukul ke atas, namun pada smash, kok dipukul tajam ke bawah. Nah, Otakers, itu tadi macam-macam pukulan dalam permainan bulu tangkis yang harus kamu asah agar mempunyai dasar teknik pukulan yang bagus untuk bermain. Dukung channel kami terus dengan cara like, subscribe, dan share ke sosial media yang kalian punya. Jangan lupa aktifkan tombol notification-nya agar kalian selalu up-to-date video dari Uta Atilta. Sekian dulu video pembahasan kali ini. Salam dari Sabang sampai Merauke.